Eh, Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau seandainya mereka berhimpitan, gitu ya, belum gerahnya, belum kemudian mereka beraktivitas apapun itu akan sangat sulit sekali. Jadi saya kira silakan saling mempelajari mana yang baik, tentu itu yang harus kita sesuaikan. Jadi jangan merasa bahwa ini ada sebuah yang sempurna sebelum kita kemudian melakukan perbandingan dan hal-hal. Sangat mendukung kebijakan itu, tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000 dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya, hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Atalia Praratia yang juga merupakan anggota Komisi 8 DPR RI mengungkapkan kekhawatiran atas kondisi pembelajaran di kelas yang kini terisi hingga 50 siswa. Ia menyampaikan bahwa banyak guru yang mengeluhkan beban kerja yang meningkat karena harus mengurus jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas. Atalia menambahkan bahwa kondisi seperti ini terutama memberatkan di jenjang SMA, di mana para siswa adalah remaja yang membutuhkan kenyamanan dan ruang belajar yang memadai. Ia menilai bahwa kelas yang terlalu padat berisiko mengurangi kenyamanan siswa dan mempersulit aktivitas belajar mereka. Atalia menilai pentingnya pengaturan jumlah siswa dalam kelas agar kualitas pendidikan dapat terjaga. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat persiapan sekolah rakyat di wilayah Kota Bekasi. Kelas hanya untuk 20 anak, termasuk setiap anak diberikan satu lab. Kala Putri, ya, 4B, panjang, tapi lengkap sekali. Sudah di kelengkapannya juga dari mulai sepatu, alat sholat, tas, untuk kesehariannya juga ini sabun dan lain sebagainya, buku, semua udah dikasih sampai sendal semuanya. Insya Allah perhatian pemerintah ini luar biasa. Semoga kita menjadikan anak-anak hebat melalui sekolah. Cara sekolah rakyat ini kemudian di rumahnya kira-kira Kemensos. Dengan adanya seperti ini saya kira ini dua-duanya akan berkompetisi. Baik sekali sesungguhnya gitu. Bahwa kemudian saya menyaksikan sendiri ternyata 25 anak satu kelas itu adalah yang saya kira sangat manusiawi. Paling-palingnya 36 itu sudah berdasarkan kementerian ya, aturan kementerian itu sudah cukup gitu. Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau seandainya mereka berhimpitan, gitu ya, belum gerahnya, belum kemudian mereka beraktivitas apapun itu akan sangat sulit sekali. Jadi saya kira silakan saling mempelajari mana yang baik, tentu itu yang harus kita sesuaikan. Jadi jangan merasa bahwa ini ada sebuah yang sempurna sebelum kita kemudian melakukan perbandingan dan hal-hal. Kalau semua kurang manusiawi, Kalau saya katakan, coba diskusikan pada guru. Saya mendapatkan masukan, curhatan dari para guru yang mereka kerepotan. Bayangkan guru anak 25 saja, betul apalagi 2 kali, apalagi di masa-masa mereka ini adalah usia remaja ya. Jadi saya kira tolonglah kalau ini dipikirkan begitu. Jangan urusan kuantitas saja yang dipikirkan, tapi kualitas. Kualitas. Ya, Kurang mau ngejar? Mau minta tanggapan? Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas
ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa, dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia, dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000, dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya, hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Boleh Bu saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu.